Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Indahnya pada pagi hari ini Allah kembali pertemukan kita dalam keadaan sehat di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah pada semangat. Sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang hadir di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga. Semoga kesehatan ini juga dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, topik obrolan kita di ngopi pada pagi hari ini adalah semangat bermanfaat. Nah, silakan Pak Ustadz, itu maksudnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga keridhaan Allah, keberkahan dari Allah terus menaungi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan ngobrol tentang semangat bermanfaat. Semangat Bu ya? Semangat. Udah bangun belum sih nih? Mandi udah mandi? Ya Allah Rabbi. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia itu adalah anfa'uhum, yang paling bermanfaat di antara manusia itu linnasi, untuk orang lain. Semakin besar kemanfaatannya untuk orang lain, maka nilai kebaikan buat dia semakin banyak. Dan orang akan terus mengenang orang tersebut, walaupun orang tersebut mungkin sudah kembali ke hadirat Allah, tapi kalau dia dulu waktu hidupnya bermanfaat, maka akan dikenang oleh banyak orang. Kita ambil contoh Bu.
Di seluruh Indonesia ini setiap jalan protokol yang di tengah jantung kota selalu memakai nama Jenderal Sudirman. Kalau kita ngelihat fotonya kayaknya orangnya biasa-biasa aja ya. Meninggal pun di usia yang masih muda. Tetapi kenapa negara kita ini memberikan penghormatan kepada Jenderal Sudirman sampai-sampai jalan protokol seluruh Indonesia dari ujung timur, ujung barat selalu memakai nama Jenderal, sampai-sampai harga tanah yang nama jalannya kok Jenderal Sudirman termahal di kota itu. Makanya depan rumah ibu kalau pengen tanahnya mahal kasih nama. Kenapa Jenderal Sudirman ini sampai dihargai, dikenang orang, sampai diabadikan nama jalan? Karena mungkin perjuangannya, kemanfaatannya untuk bangsa Indonesia ini luar biasa. Banyak tokoh-tokoh hebat ketika ia meninggal, gambarnya laku dijual. Dicetak, kemudian dibingkai, laku dijual. Pertanyaannya, nanti kalau kita enggak ada, gang kecil, gang buntu, pakai nama kita, kira-kira orang yang tinggal di situ ngizinin enggak? Lah iya, umpama kita dulu tinggal di gang buntu, gang kecil. Segini lapas motor atu. Lah itu begitu kita meninggal itu diganti pakai nama kita, kira-kira orang situ setuju apa enggak? Lah orang-orang siapa dia? Enggak ada prestasinya sama sekali di sini, jangan. Malah milih nama jalan, kadang pakai nama burung, Jalan Kasuari, Jalan Cendrawasih, Perkutut. Orang-orang yang manfaatnya besar, begitu meninggal gambarnya dicetak, dijual, bingkai laku. Gambar kita paling mentok di buku Yasin. Itu ada tulisannya mengenang 40 hari almarhumah. Itu ada gambar kita tuh. Lah iya, ya Allah. Itu kadang Bu ya mohon maaf. Begitu 40 hari mengenangnya dibagiin Yasin. Orang yang dulu waktu hidup musuhan begitu terima Yasin kan begini. Ya Allah, orang semakin manfaat maka semakin besar nilainya. Tapi sebaliknya semakin membawa madharat, membawa kerugian. Misal ada dulu pokoknya orang itu nggak ada baik-baiknya sama sekali lah. Lah kok dimakamin misalnya di pemakaman gitu kita lewat aja amit. Ya Allah. Lah terus kita jadi orang manfaat gimana caranya? Nah itu pertanyaannya kan di situ. Bagaimana caranya kita ini jadi orang manfaat? Kita lihat potensi kita apa? Yang menonjol atau yang berprestasi kita ini di apa? Ada orang yang man kana lahu mal falyatasaddaq bimalih. Kalau memang dia berprestasi atau dikaruniai oleh Allah duit, maka ya berprestasi atau bermanfaatlah untuk sekitarnya dengan duitnya. Ada acara Agustusan, ayo acara Maulid, ayo acara apa, ayo. Nanti dia akan dikenang. Walaupun misalnya dia meninggal, dulu waktu ada almarhum itu mah Agustusan gak usah ngecek, kita dikenang kan dengan duitnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, nanti kita akan lanjut obrolan kita terkait dengan semangat bermanfaat. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dalam ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi Yuk. Nah di segmen kali ini kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Kita akan persilahkan 2 orang penanya terkait dengan topik obrolan kita pada pagi hari ini yaitu semangat bermanfaat. Silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamtina, izin bertanya dong Pak Ustadz.
bagaimana cara kita untuk menjadi manusia bermanfaat di tengah-tengah keterbatasan kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya Lia Sandi dari Majelis Talim Al-Muhajirin. Mohon bertanya Pak Ustadz, apakah kita berdosa bila menolong orang yang ahli maksiat? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, gimanakah caranya untuk bisa kita jadi manusia bermanfaat di tengah keterbatasan kita? Kemudian yang kedua, apakah kita dosa menolong orang yang ahli maksiat Pak Ustadz? Silakan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV yang berbahagia. Semangat Bu ya. Temanya semangat. Yang pertama, bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat? Wong kita sendiri banyak keterbatasan. Mau nyumbang duit enggak punya duit, mau ngajarin ilmu kita sendiri enggak pinter, mau nyumbang tenaga buat jalan aja udah abot. Lah terus gimana caranya bermanfaat? Paling tidak masih kita punya doa. Kita memang kalau yang tadi di segmen sebelumnya saya sampaikan, man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Kalau memang dia berduit, ya jadilah bermanfaat buat lingkungan dengan duitnya. Wa man kana lahu ilmun, kalau ia yang dikaruniai ilmu, falyatasaddaq bi ilmi, maka ia bermanfaat dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun, yang ia punya tenaga, punya keahlian, ia untuk nyumbang duit, waduh mohon maaf, hidup saya P-nya kebanyakan. Iya P-nya kebanyakan. Wah nggak bisa. Nyumbang ilmu, nyumbang ilmu. Saya dulu ranking 1 mulu, tapi dari belakang. Enggak. Tapi kalau nyumbang tenaga, siap. Misalnya ada kegiatan maulid, kegiatan muharram, nyumbang duit, nggak bisa saya. Ngepres penghasilan suami pas-pasan cukup buat ini. Nyumbang ilmu, alah mau jadi MC aja gemeter saya. Tapi kalau ngelar karpet, ayo dah. Manfaat juga. Nyumbang duit ada, yang ceramah ada, yang MC ada. Kalau nggak ada yang gelar karpet gimana? Nggak ada yang beres-beres tempat. Nggak jadi. Maka semuanya itu ada manfaatnya sesuai kemampuannya. Ada orang yang memang tadi kemampuannya di tenaga. Ada yang, duit nggak punya, ilmu nggak punya, tenaga nggak punya, ya wis ngedoain, Neng, moga-moga acaranya lancar ya Neng. Udah nggak bisa bantu apa-apa ini, cuman bantu doa. Lah iya, lah makanya. Lah kalau yang punya duit bantu. Lah kenapa kita diajarkan oleh Rasulullah sebisa mungkin ini kita menjadi orang yang manfaat. Ada hadis begini. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang mengajak satu kebaikan menjadi perantaranya terselenggaranya kebaikan, maka kebaikan dari orang yang melakukan memperoleh pahala, maka orang itu dapat pahala. Misal kita ngusulin Bu, bagaimana kalau momen nanti kita adain acara bakti sosial, yang inisiasi kita, yang usul kita, kemudian kita bergerak, lapor RT, RW, pengurus wilayah, lanjut kita gerak, walaupun itu dana mungkin dari warga sekitar, tapi yang memulai kita, maka sebanyak orang yang menerima manfaat dari acara bakti sosial itu kita dapat. Kalau ibarat orang bisnis MLM, multi level. Nah, itu kalau orang bisnis, tapi dalam pahala juga sama. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi pertanyaannya, kalau kita nolongin orang ahli maksiat, dapat dosa apa enggak? Asal enggak nolong maksiatnya. Yang ditolong bukan maksiatnya, tapi orangnya. Misalnya, orang ahli maksiat, naik motor jatuh, bruk. Apa perlu kita tanya? Kamu sholat apa enggak? Kamu semalam mabuk apa enggak? Kayak enggak, langsung kita tolong. Lah kalau kita nolong maksiatnya itu baru kena dosa. Ada orang kita tahu dia itu mau maling motor. Udah koprak, ada apa Mas? Ini motor mau saya colong. Ini saya bantuin.
Lah membantu kemaksiatan, saya bantuin tapi ntar bagi ya. Itu yang dosa. Kalau menolong orang yang memang dia pelaku maksiat tapi bukan menolong maksiatnya, maka ya pahala wong dia nolong maksiatnya. Bukan maksiatnya maksudnya, maksud saya salah. Yang kita tolong orangnya, bukan perilakunya. Kecuali kalau memang kita tahu, Bu, pinjemin duit dong. Buat apaan? Kemarin saya masang slot kalah. Pinjemin. Lah terus kita kok ya udah nih nggak usah minjem, saya modalin. Nah itu dosa bagi hasil. Nah terus tadi di hadis yang lanjutannya, waman sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang mengawali satu kemaksiatan, membantu terlaksananya kemaksiatan, maka dosa orang yang berbuat maksiat dan sebanyak orang yang melakukan, maka orang itu dapat dosanya. Contoh, kita punya rumah kosong umpama, daripada dikontrakin mending buat arena judi. Umpama kan lumayan pemasukannya. Misalnya itu kok rame jadi arena judi di situ, maka sebanyak orang yang berbuat dosa di situ kita dapat dosanya. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Orang yang mengawali satu kejahatan, maka kejahatan itu kok masih berlanjut, maka dia tetap dapat kiriman dosanya. Sebaliknya, orang yang mengawali kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala sebanyak kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Misal contoh lain, kita pindah di satu perumahan baru. Di situ belum ada pengajian anak-anak. Kemudian ayo kita bikin pengajian anak-anak. Saya nggak bisa ngajar, kita cari orang. Tapi kita yang memfasilitasi. Selama itu TPA masih jalan, anak-anak bisa ngaji dari situ, maka kita dapat aliran pahalanya. Dulu mungkin orang yang bangun masjid ini, yang mengawali umpama, kalau orangnya masih ada, ataupun orangnya udah nggak ada. Maka selama masjid ini masih dipakai buat ngaji, buat orang ibadah, buat kegiatan sosial dan macam-macam, sebanyak orang yang beribadah di sini, maka orang yang mengawali itu pertama, dapat kirimannya terus mengalir. Maka jangan takut untuk mengawali kalau memang itu kebaikan. Kalau itu terus kebaikan dijalani, maka alirannya terus ngalir pada kita. Begitupun sebaliknya. Kok di perumahan belum ada majelis gosip, kita bikin. Ayo kumpullah 2 orang, 3 orang. Saya modalin dulu lah, saya beliin gorengan, saya beliin ya. Ya wis dosanya berlanjut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga tadi pertanyaannya terjawab ya ibu-ibu ya. Kita akan kembali usai jeda membahas terkait dengan semangat bermanfaat. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah, meskipun di segmen terakhir jamaahnya masih pada semangat Pak Ustadz sesuai dengan tema kita di ngobrol pada pagi hari ini, yaitu semangat bermanfaat. Nah di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan rangkumannya terkait dengan semangat bermanfaat. Silahkan Pak Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Kita menjadi orang baik itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita bisa membuat orang lain ikut jadi baik. Kalau dalam bahasa agamanya, kita menjadi orang salih itu penting. Tapi jauh lebih penting menjadi muslih. Muslih itu orang yang mengajak orang lain jadi baik. Kita menjadi orang baik itu tantangannya enggak banyak, Bu. Pokoknya asal ibu rajin ibadah, pokoknya saatnya ngaji, wis pokoknya enggak pernah ikut campur dalam kegiatan masyarakat. Insya Allah enggak ada musuh. Di rumah aja. Pokoknya diajak pengajian, enggak, takut saya gosip, mending di rumah aja. Diajak abu ayo kegiatan PKK, enggak, takut saya ngomongin orang, saya di rumah aja.
orang baik itu, tapi baik hanya untuk dirinya. Lah sementara orang yang terbaik itu adalah orang yang bisa membuat orang lain, ngajak orang lain jadi baik. Ia di rumah sholatnya bagus, kemudian ayo ngaji, majelis taklim. Ya memang tantangannya ada, kadang musuhnya juga ada. Orang baik insya Allah nggak ada musuhnya, tapi ngajak baik itu kadang ada musuhnya. Karena tidak semua orang yang kita ajak baik itu menerima dengan baik. Misal, Bu ayo ngaji, nambah-nambah ilmu, alah lu kayak udah pinter aja. Kadang ada yang jawab begitu ya. Nah iya, kita menjadi baik nggak ada tantangannya. Tapi ngajak orang baik, lah itu ada namanya tadi soleh itu baik. Kalau musleh jauh lebih baik. Lah Rasulullah itu pribadi yang soleh kemudian musleh. Perbaiki dulu diri sendiri baru berusaha ngajak baik orang lain. Atau paling enggak bareng-bareng lah. Kalau kita hanya diajak kegiatan apa enggak mau diem aja di rumah, baik memang dia, soleh memang dia, atau solihah tapi tidak muslih. Lalu lebih baik yang mana? Lebih baik yang muslih, walaupun ketika ia melakukan kegiatan-kegiatan itu ada aja kesalahan, wajar. Misalnya kita bangun majelis taklim, ada yang enggak mau, wajar. Ada yang enggak terima, wajar, biasa. Enggak suka itu biasa. Rasulullah kalau dia mau jadi baik sendirian enggak punya musuh. Tapi Rasulullah ketika berdakwah ngajak orang baik, nongollah Abu Lahab, pamannya sendiri. Nongollah Abu Jahal, nongollah lain-lain yang memusuhi Rasulullah, Umayyah bin Khalaf dan lain-lain. Begitupun kita di masyarakat ya begitu. Kalau kita mau baik sendirian, tadi saya katakan insya Allah aman, enggak ada musuh. Tapi apakah kita mau baik sendirian? Kalau niru Rasulullah enggak, kita harus keluar. Mampu kita di bidang keagamaan, bangunlah majelis taklim. Mampu kita di kemasyarakatan, bangunlah yang di masyarakat biasanya kalau ibu-ibu kan ada posyandu, ada PKK dan lain sebagainya, aktiflah di situ. Mungkin sholat kita enggak bagus, bisa jadi pahala kita bersumber dari itu. Dari yang posyandu, PKK dan lain sebagainya. Semoga semua kita menjadi pribadi yang semangat dalam bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat ataupun bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita semua bisa termasuk dalam kategori orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Demikian ngobrol kita pada pagi hari ini. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi